Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Taruklabi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Atas bumi nan permai, atas langit yang cerah, atas kasih tersejahtera, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang, Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tabiskan ibadah pagi ini dengan satu pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang mendasari nats pembimbing pada ibadah ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermanfaat
Ini cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan bersungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda oleh berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia,
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai ku kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada di matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia.
umat Tuhan yang diberkati, untuk pelayanan firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar ketika kami membaca kami mengerti, dan ketika kami mengerti kami memberlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung di Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang diberkati, Shalom. Saudara pasti terkagum-kagum melihat dan membaca bahagian dari Mazmur yang menjadi dasar renungan ini. Karena di dalam pembacaan kita tadi, pemazmur itu mengulang-ulang kalimatnya dalam struktur ayat rangkap. Kira-kira begini gagasannya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ulangi lagi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ada 26 kali diulang dalam bacaan tadi. Bisa saudara-saudara baca ulang. Ada 26 kali. Dan bersyukurlah. Itu ada 4 kali diulang. Ayat 1, 2, 3 dan ayat 26. Saudara-saudara yang kekasih, bahkan pekerjaan Allah pun tampak rangkap 3. Yang pertama, Allah melakukan pekerjaan yang besar, yang dahsyat. Yang kedua, Allah menjadikan langit dengan kebijaksanaannya di ayat 5. Dan yang ketiga, Allah menghamparkan bumi di atas air, ayat 6. Saudaraku,
Saudara dapat menambah daftar panjang sesuai dengan perkataan pemazmur yang terbiasa dengan pengulangan-pengulangan bunyi dalam suku kata. Apa maksudnya? Kiranya kita menyadari bahwa alam yang dilukiskan oleh pemazmur ini adalah pekerjaan yang tergambar dan yang mencerminkan struktur iman Trinitas Kudus, bahwa di balik daripada kekaguman pemazmur ada iman yang meyakini Allah di dalam semua dan semua di dalam Allah. Saudara-saudara yang kekasih, mengutip bahasa Hans Balthasar, dunia ini adalah panggung puji-pujian, bukan panggung sandiwara, tapi panggung puja dan puji bagi Allah. Demikian juga dengan Calvin. Calvin memberikan wawasan kepada orang percaya tentang keagungan Allah dalam ciptaannya. Sebab Allah menyatakan dirinya dikenal melalui dunia ini. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jika kita membaca ayat 7 sampai 13, seolah-olah kita diajak oleh pemazmur untuk melihat betapa Allah yang Maha Agung itu bekerja seperti manusia. Allah di sini berfungsi sebagai penerang, tetapi juga berfungsi sebagai yang membebaskan. Bagaimana kita tahu Allah sebagai penerang? Pemazmur mengatakan Allah menjadikan benda-benda penerang yang kuat dan dengan tangan teracung membebaskan umat kesayangannya dari perbudakan di Mesir. Bahkan dengan tangannya yang kuat itu Allah bertindak melakukan perkara besar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari Minggu pagi ini, pada renungan pagi, pemazmur telah menuliskan refleksinya tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya. Menurut pemazmur, penciptaan langit dan bumi itu bermakna penyelamatan. Artinya, selama Allah bertindak menciptakan makhluk, langit bumi sedang kacau pada waktu itu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan chaos. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tohu wawohu. Oleh karena itu, Tuhan Allah Israel lebih dahulu menertibkan kekacauan itu, dan sesudah itu barulah ia melakukan pekerjaannya yang luar biasa, yang dahsyat itu. Menurut pemazmur, tindakan Allah menertibkan kekacauan adalah karya penyelamatan yang pertama yang dilakukan, sekaligus Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur di sini menyoroti kedudukan Israel di hadapan Allah dan di tengah bangsa-bangsa. Israel menerima kasih karunia Allah itu bukan karena mereka baik, bukan karena mereka berjasa, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan mereka diselamatkan. Memang saudara-saudara yang kekasih, kita melihat di sini Israel menerima kasih karunia yang diberikan kepada Abraham, bapa leluhur itu. Abraham ini bukan berasal dari keturunan Israel. Abraham berasal dari bangsa asing, penduduk Ur di Kasdim.
Tetapi Allah memilih dan memanggilnya untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari rencana penyelamatan atas dunia ini. Abraham itulah bapa segala orang beriman. Ia setia mengasihi, ia taat, dan ia dengar-dengaran melakukan perintah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah tidak pernah gagal melaksanakan apa yang sudah difirmankannya. Dia sendiri datang untuk mengerjakan keselamatan. Namanya Yesus Kristus. Hal itu dilakukannya karena manusia secara umum dan khususnya Israel gagal melaksanakan rencana penyelamatan itu. Kristus Yesus telah memenuhi dan menggenapi seluruh kehendak Allah di dalam karya ibadahnya. Oleh karena itu, nama Kristus Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, dalam ibadah ini, melalui perenungan yang dituliskan pemazmur, kita diajak mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena kasih setianya yang dianugerahkan. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita dengan cara melupakan segala pelanggaran dan meniadakan semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Allah telah melupakan segala sesuatu yang menyakitkan hatinya. Hari ini, saudara dan saya dipanggil, diundang oleh Allah untuk merayakan kasih setia Tuhan. Tuhan itu Allah yang penuh kasih setia. Tuhan bagi kita adalah Allah pengasih, Allah penyayang. Sejauh timur dari barat telah dilupakannya segala kejahatan kita. Sejauh timur, selatan dari utara telah dihapuskannya pelanggaran kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, bersukacitalah. Naikkanlah syukur kehadiratnya siang dan malam. Ungkapkanlah rasa syukur kepada Allah. Karena saudara-saudara dan saya sudah diselamatkan. Tidak ada alasan bagi saudara-saudara dan saya untuk tidak memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan telah teruji dan terbukti melalui alam semesta yang Dia ciptakan, juga dalam sejarah bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, dari kebinasaan Ia menghidupkan kita dan memberikan masa depan yang terbaik bagi kita. Hari ini, saudaraku yang kekasih, kita akan menutup ibadah bulan Pelkes tahun 2020. Banyak warga jemaat yang tidak mengerti apa itu Pelkes. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa Pelkes itu pelayanan kesehatan. Jadi kalau yang datang ibadah-ibadah Pelkes itu hanya yang tua-tua yang merasa sakit-sakit, yang butuh kesembuhan. Tetapi dalam rangka menutup ibadah bulan Pelkes tahun ini, gereja berkewajiban untuk senantiasa melakukan Pelkes pelayanan kesaksian yang merupakan tanggung jawab dan tugas panggilan yang harus dikembangkan selama gereja ini hadir di dunia. Tugas dan panggilan itu dilaksanakan secara bersama. Sekalipun lokasi daripada Pelkes itu berbeda-beda, tekad kebersamaan harus digalang, dikembangkan oleh setiap pelayan, oleh setiap para presbiter yang ada di dalam jemaat, bahkan segenap warga jemaat. Kebersamaan itu dapat direalisasikan
dalam bentuk pendanaan, bantuan atau sumbangan dan sebagainya dan sebagainya. Pelayanan kesaksian bersama menunjukkan bahwa gereja hadir dan berjuang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup sesamanya, khususnya saudara-saudara kita yang seiman. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dalam keheningan dan kehangatan cinta kasih-Nya kita saling mengingat, kita saling menata, melayani semua orang dengan keramahan, dengan ketamahan persaudaraan, dan juga dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita satu di dalam doa syafaat dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, di mana dalam ibadah saat ini Tuhan boleh menyediakan waktu bagi kami, sehingga sebagai orang percaya kami boleh berhimpun bersama-sama ya Tuhan, menaikkan rasa syukur, pujian dan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sudah memberikan kami waktu
untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan kami tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar firman, lebih daripada itu, kami boleh dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami untuk hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, gereja Tuhan yang ada di negara kami, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap gereja-gereja-Mu untuk terus melayani dan bersaksi, sehingga bila Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Mu, Engkau mendapati bahwa gereja-gereja-Mu berada di dalam kesibukan memberitakan akan nama Tuhan yang sungguh mulia dan agung itu. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi ya Allah, agar supaya sebagai pemimpin bangsa dan kami sebagai warga masyarakat boleh saling merasakan ketenangan, kedamaian, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita daripada warga masyarakat dan juga warga gereja-Mu, merindukan masyarakat yang adil dan makmur itu boleh terwujud dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi kami sebagai warga jemaat GPIB Silo ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Tuhan memberkati akan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami, kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah semua yang kami sebutkan itu boleh mendatangkan sukacita, lebih daripada itu boleh mendatangkan berkat untuk kelangsungan akan kehidupan kami. Bapa yang ada di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang akan memasuki pendidikan ke jenjang setingkat lebih tinggi lagi. Kiranya ya Tuhan Engkau membuka jalan agar supaya cita-cita dan harapan daripada anak-anak kami itu boleh terwujud dengan baik. Bukan karena mereka hebat atau mampu, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan juga memberikan kemampuan bagi setiap orang tua untuk senantiasa membiayai semua pendidikan dan studi daripada anak-anak kami ya Allah. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini mereka berada di dalam keadaan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau lawati mereka satu persatu. Sakit apapun yang mereka alami, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan, tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat. Sembuhkan mereka ya Allah. Nyatakan kuasa itu, bahwa Engkau berkuasa untuk melakukannya, termasuk menyembuhkan tubuh yang sakit, bahkan tubuh yang lemah itu. Bapa yang ada di surga, warga jemaat GPIB Silo yang sepanjang pekan ini mereka boleh merayakan ketambahan usia, baik itu lahir maupun itu perkawinan. Tentunya mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan bertambahnya usia, itu berarti mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan dan semakin bertambah-tambah iman mereka hanya kepadamu saja. Bapa kami yang ada di surga, ibu janda, duda, yatim piatu, lanjut usia ya Tuhan, bahkan yang menderita sekalipun, kiranya Tuhan lawati mereka masing-masing.
Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Tuhan tolong dampingi, arahkan perjalanan kehidupan mereka ya Allah, sehingga mereka senantiasa menggantungkan akan hidupnya hanya ke dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami berdoa bagi para presbiter di dalam jemaat GPIB Silo dan juga unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Bahkan sarana yang kami pakai dalam ibadah pada saat ini, yakni organis, pemandu lagu ya Tuhan, juga koster, karyawan ya Tuhan. Mereka semua adalah alat di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati mereka masing-masing dengan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang ada di surga, juga kami berdoa bagi Pendeta Yosef Aing yang sudah Engkau tempatkan di jemaat GPIB Silo bersama-sama dengan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, berikan tubuh yang sehat baginya, jauhkan dari sakit dan penyakit, sehingga di dalam tubuhnya yang sehat, ia dengan setia dan taat dapat melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Masih banyak apa yang hendak kami bicarakan bersama dengan Tuhan dalam ibadah ini, tetapi hamba-Mu mempunyai keterbatasan untuk mengungkapkannya. Inilah doa dan pengharapan kami, ini pula syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Bapa, seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji dan syukur terimalah atas berkat anugerah
sejahtera yang Kau beri. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan berlimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih, terimalah syukur kami. Warta Jemaat, Minggu 28 Juni 2020. Teologi, mengacu pada panduan pelaksanaan peribadahan penggunaan gedung gereja untuk peribadahan dalam tatanan baru, new normal, yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode, maka GPIB Jemaat Silo akan membuka ibadah perdananya di pertengahan Juli, yaitu tanggal 12 Juli 2020 pada jam 9 dan diperuntukkan kepada presbiter, pengurus pelkat, komisi, dan karyawan kantor dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan. Ibadah untuk sementara tidak dianjurkan bagi jemaat: 1. Yang berusia lanjut di atas usia 50 tahun kecuali presbiter. 2. Anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. 3. Teruna. 4. Ibu hamil atau ibu menyusui. 5. Yang memiliki penyakit penyerta. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah hari Minggu di gereja, dapat mengikuti siaran langsung atau live streaming di rumah masing-masing. Ibadah pengucapan syukur di keluarga Pukolowitang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mengundang jemaat sektor pelayanan 7, paduan suara agape, dan presbiter. Pelayan firman akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Joseph Aeng. Bidang pelayanan dan kesaksian telah dipanggil dalam kemuliaan Bapa di sorga, Mama, Oma kami terkasih, Ibu Ana Willy Mantau Thomas, Jemaat Sektor Pelayanan 3, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, dan telah dimakamkan di pemakaman Tegal Alur pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020. Beliau adalah orang tua dari Penatua Liverly Thomas. Seluruh presbiter, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, serta seluruh jemaat GPIB Silo mengucapkan turut seperasaan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Bidang Infocom, atestasi keluar. Telah mengajukan atestasi keluar Ibu Marsia Ireska, Jemaat Sektor Pelayanan 1, dan pindah ke Gereja Kristen Pasundan, Gunung Putri, Bogor. Kami Jemaat GPIB Silo mengucapkan terima kasih kepada yang bersangkutan atas partisipasinya selama ini kepada kami. Dalam rangka pembukaan ibadah di gedung gereja yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu 12 Juli 2020, maka kami mengundang pelkat PKB, karyawan kantor, dan seluruh presbiter untuk ambil bagian dalam mempersiapkan kebersihan ruang gereja dan sekitarnya. Waktu pelaksanaannya Sabtu 27 Juni 2020 jam 10 pagi
dan akan dikoordinator lebih lanjut oleh Penatua Pierre Sokota. Mohon kepada presbiter sektor dan komisi Infocom untuk mensosialisasikan kepada jemaat protokol kesehatan yang harus ditaati untuk kelangsungan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Ibadah hari Minggu di gedung gereja yang diperuntukkan bagi jemaat akan diatur dan akan diinfokan waktu pelaksanaannya melalui presbiter sektor, Infocom, multimedia, dan pamflet yang akan dibagikan ke tiap-tiap jemaat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan majelis sinode. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Taruklabi, pemandu lagu, organis, multimedia yang sudah melayani pada ibadah pagi ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.